Nafsu itu apa sih? Keinginan. Nah, orang kalau tidak punya keinginan ya nggak sempurna. Punya roh, punya hati, punya akal. Wa malan perkara wa kang utahe ma iku al muradu kang den karepake biadil asma'i dengan iki kila pira-pira jeneng. Iklam becik ngerti kata Imam Ghazali ana hadzil asma'i satemene iki kila pira-pira jeneng al arba'at kang papat iku tustakmalu den lakokake apa hadil asma fi hadil ababi dalam iki bab. Jadi bab penting pertama manusia itu harus mengerti nafsu, roh, hati dan akal. Kapan menggunakan nafsu, kapan menggunakan roh, kapan menggunakan hati, kapan menggunakan akal. Kalau salah nanti salah, Pak. Roh itu tempatnya ilmu. Nah, seperti contoh sering saya contohkan, kita punya istri, lalu kita punya kewajiban menafkahi istri. Pada suatu saat kita tidak punya apa-apa, kita pergi ke tempat teman kita, lalu kita mau pinjam uang, lalu teman kita itu hanya memakai hati, rezeki, wa may yatawakkal 'alallah wa hasbuhu. Betul Pak ya? Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah akan dicukupi. Lah, kita mau pinjam uang untuk makan keluarga kita, kok dikai dasar ini pakai hati, ya kita enggak, itu namanya salah menggunakan, harus pakai akal. Jadi kapan kita menggunakan akal, kapan kita menggunakan hati, kapan kita menggunakan nafsu, kapan kita menggunakan roh. Kalau kayak kajian-kajian gini harus menggunakan roh, Pak. Karena yang menerima idrokul akli, penemuan dari akal itu adalah roh. Nah, jadi kita harus pandai kapan menggunakan akal. Tapi kalau kita nggak paham apa nafsu, apa roh, apa hati, apa akal, nanti kita bingung sendiri. Wa yaqilu lan sidik banget fi fuhulil ulama ing dalam pira-pira lanange ulama sapa man wong yuhitu kang ngliputi sapa wong bihadil asami kelawan kila jeneng. Tapi kebanyakan ulama, kata Imam Ghazali itu, kebanyakan ulama yang dipanggil ustadz, entah itu mu'i dan sebagainya, itu sedikit sekali dia mengetahui tentang ini, Pak. Sedikit sekali para ulama yang mengetahui tentang arti kegunaan roh, akal, nafsu dan hati. Waktilafi ma'aniyah, dan berbeda-bedanya artinya hadil asma wa hududiha, dan batas-batasnya hadil asma wa musamayatiha, dan apa yang dinamakan asma. Jadi kapan batasnya kita menggunakan nafsu. Nah, kita dari rumah kalau kepingin mendapatkan sesuatu kita harus punya keinginan, Pak. Tapi kalau ingin terus rusak. Jadi kapan batasnya kita menggunakan nafsu? Kapan batasnya kita bertawakal? Kapan batasnya kita bertafwid, memakai hati? Kita harus tahu, Pak. Semua itu baik kok, tapi ada batas-batasnya. Menolong orang itu baik, tapi kapan batasnya dan kapan waktunya? Nah, itu ada pembakasan, kata Imam Ghazali. Wa aksaru agholidi mangsu iha, dan adapun lebih banyak-banyaknya kesalahan tempat tukule, tempat tumbuhnya hadil asma iku al jahlu, tidak mengerti. Mengapa manusia itu menyalahgunakan nafsu, bisa menyalahgunakan roh, bisa menyalahgunakan hati, bisa menyalahgunakan akal? Karena dia bodoh bimakna hadil asmani, dengan arti kikila asma wastirokiha, dan samanya atau sekuton itu sama. Hadil asma bainal musamayati, di antara beberapa yang diberi nama, mukhtalifatin, yang berbeda. Wa nahnu kalau tawi ingsun iku nusariku jelasake sapa ingsun bi mana hadil asami ing dalem maknane iki la jeneng mak ing perkara ya ta'ala kang gumantung apa ma bi gorodina kelawan sejo ingsun. Alafdul awal, adapun lafaz yang pertama iku lafzul qalbi, lafaz hati. Yes.
Jadi hati itu di mana tempatnya, gunanya untuk apa, itu ada, Pak. Wawati lapat al-qalbu, lapat hati itu laku diucapkan apa lapat hati lima nayai untuk dua arti. Jadi hati itu ada dua arti, Pak. Arti secara medis dan arti secara rohaniah. Akhadu mau salah sijine makna loro iku alahmu daging asonu bariyu kang bong kang bagus. Asaklu kang rupa bentuk al muadau kang dendele fi janibil aisari dalam sisi kiwa minasodri sangka dodo. Nah, hati itu adalah daging yang bagus, yang membeku, yang berbentuk, yang diletakkan di sisi kiri dari dada gini. Itu segi doire, Pak. Nanti bentuk, nanti sakelnya. Ini tentang kesehatan. Wa tawi hati iku lahmun daging masusun yang ditentukan. Fa fi batni lan iku tetep ing dalam jerone hati tajwifun utawa ana bolongan. Jadi hati itu daging yang terbentuk, yang bagus, yang ada di dada kiri itu di dalamnya ada lubang, Pak. Wa fi dzalika tajwifi lan iku tetep ing dalam mengkono-kono lubang bolongan damun utawi getih asmadun kang ireng. Wa te getih sing ireng iku manbaur ruhi nggon sumbere roh wa madani lan tegese ya sumbere roh. Jadi di dalam hati itu, Pak, ada lubang, di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Darah yang hitam itulah sumbernya roh. Itu menurut ilmu kesehatan, Pak. Nah, tapi kalau menurut ilmu rohaniyat, ilmu sufi, di dalam itu ada roh, yang roh itu akan bisa melayang kemana-mana dengan membawa idrokul akli, apa yang didapatkan oleh akal. Ini sih termasuk itu lek wis untuk buri masuk, Pak. Lek ngajine terus, lek ngajine gak terus ya pedot bingung iki rumit ya wis. Walasna lan ora ana sapa kita iku naksudu nejo sapa kita al ana ing dalem mangsa iki sarka sakli ing jelasne bentuke ati wa kaifiyati lan pertikele ati it yutla aku krana den gantungake bi kelawan bentuk apa gordul ati bai sejane pira-pira dokter. Saya tidak membahas masalah bentuk dan bagaimana modelnya hati, karena itu adalah khusus yang dimaksud dengan kedokteran. Wala yuta'alaku lan ora den gatungake bi kelawan sakel apa al aghrodu bi prosejo ad-diniyati kang bangsa agama. Tapi tujuan agama menciptakan hati itu tidak masalah bentuknya, Pak. Agama karena urusan akhirat. Tapi kita juga hanya diberi mengerti sedikit. Jangan bilang kalau anak pesantren, lulusan pesantren itu enggak paham kesehatan. Ada, Pak. Jangkik toh sing mondok gak tutup. Coba kalau mondok tutup itu ada, Pak. Kayak masalah corona ini, Pak. Ya, kalau masalah corona itu kalau di dalam kitab-kitab Ghazinatul Asra itu banyak sekali ada hadis yang berbunyi itu yang diriwayatkan Ibnu Abbas mangkola bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sarafa anhu sab'ina baban min anwa'il bala. Jadi, barang siapa yang mau membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak sekali aja, Pak, maka sehari semalam orang tersebut akan dihindarkan oleh Allah 70 pintu bala dunia, nah, macam-macam penyakit. Tapi kadang-kadang pelajaran yang kayak ini, Pak, nggak diperlakukan di pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Ya, Pak, ya. Orang ngerti agama pemerintah. Padahal ini kan hadis ditulis di dalam kitab Ghazinatul Asrar yang mutabaroh, Pak. Kitab Ghazinatul Asrar itu adalah mutabaroh, diakui dunia kebenarannya. Barang siapa yang mau membaca bismillahirrahmanirrahim
wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sarafallahu anhu sab'ina balaan min ababil bala'i. Jadi dijauhkan oleh Allah dari 70 pintu macam penyakit, Pak. Nah, kadang kita kan hanya kesehatan sehingga yang saya herankan lagi mengapa Kementerian Agama itu memberi solusi dengan solusi kesehatan, tidak dengan solusi Kementerian Keagamaan, padahal banyak pelajaran di agama seperti contoh dalam Al-Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mukminin. Mengapa tidak mengulas-ulas itu Kementerian Agama kan? Pendidikan agama, pelajaran agama yang diakui pemerintah kan dari Kementerian Agama, Pak. Kalau kayak kajian-kajian kita ini kan belum diakui oleh Kementerian Agama. Tapi mengapa yang diakui pemerintah kok tidak menerangkan tentang keagamaan itu? Entah gimana, saya tidak tahu masalahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kadang-kadang pemerintah itu menginginkan mari kita jauhi dosa-dosa. Itu sebenarnya pekerjaan Kementerian Agama. Ada solusi di dalam kitab Usfuriyah itu, Mawaidul Usfuriyah yang diriwayatkan Sayyidina Ali itu, man qara'a kullallahu ahad ila akhiriha asra marotin ba'da sholatil fajri lam yasil ilahi danbun wa in jahada syaiton. Pak, barang siapa seseorang yang mau membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, dibaca 10 kali tiap selesai sholat fajar, sholat subuh, lam yasil ilahi danbun, Pak, maka satu hari itu dosa tidak akan sampai pada orang yang membaca. Wa in jahada syaiton, walaupun setan itu bersungguh-sungguh, Pak, untuk menjatuhkan dosa. Kadang-kadang kan kita bagaimana? Kita yang hadir kan kepingin tidak berbuat dosa tuh. Tapi mengapa kita kok sering masih melakukan dosa? Loh, karena kepahaman kita tentang keagamaan itu kurang. Padahal ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dalam kitab Mawaidul Usfuriyah, hadis yang nomor 16, itu berbunyi mangqara'a bismillahirrahmanirrahim mangqara'a kullallahu ahad ila akhiriha asra marotin lam yasil ilaihi danbun wa in dalikal yaum danbun wa in jahada syaiton. Jadi barang siapa yang mau membaca qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali dibaca setelah sholat subuh, lam yasil ilaihi danbun dalikal yaum wa in jahada syaitan, pada hari itu dia tidak akan melakukan dosa. Wa in jahada syaiton, walaupun setan bersungguh-sungguh. Kadang-kadang mengapa kita tidak mau melakukannya? Kan ada sudah dari Rasulullah itu, Pak. Itu kalau Imam Ghazali sebabnya ada 3, ada 4, Pak. Yang pertama itu adalah al-jahlu, tidak bodoh. Kita karena tidak mengerti bodoh, Pak. Padahal ada penanggulang penyakit itu ada, Pak. Coba dilihat latar belakang orang yang kena virus corona, COVID-19 sekarang itu latar belakangnya orangnya itu baik apa jelek, Pak? Beragama apa enggak? Beriman apa enggak? Mayoritas, Pak. Ini ada bantahan dari FPI, dari MUI membantah saya itu, sahabat pun ada yang mati kena taun. Nah, saya bacakan, saya ambil dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi. Yang ini menafsirkan ayat dalam surat Thaha itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Jadi musibah bilahi, Pak, yang mengena kepada orang yang beriman itu mengangkatkan derajat. Dan adapun jika yang mengena kepada orang yang berdosa, maka taun ini menghapus dosa. Jika taun ini mengena kepada orang yang tidak beriman, orang kafir, itu mengurangi dosa, Pak. Kalau sudah mati, dia nggak berbuat dosa lagi kan? Loh, itu pembinaan agama memang begitu, Pak.
Kadang-kadang kita memikirnya itu tidak. Kalau dalam agama kan orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan kehidupan setelah mati, itu orang yang cerdas, Pak. Orang yang bodoh adalah orang yang memikirkan kebahagiaan sesuatu yang ada sebelum mati. Berarti kalau ajaran agama Islam, siapakah yang menerangkan tentang kesenangan keindahan dunia? Adalah pendidikan-pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Padahal kata Rasulullah, hubutunya roksu kuli khotiatin. Cinta dunia itu pangkal orang mau melakukan kesalahan. Siapakah yang menerangkan tentang cinta dunia kalau bukan sekolah formal yang diakui oleh pemerintah? Kadang-kadang saya juga bingung, Pak. Padahal dalam pemerintah itu ada Kementerian Agama. Tapi mengapa dia tidak menerangkan tentang keagamaan agar manusia ini selamat? Kan ada dalam Al-Quran, walau anak ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai kata lamun toh suatu masyarakat mau beriman dan bertakwa, akan dibuka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Berarti kemakmuran itu bukan dari teknologi yang maju, tapi keberkahan, keindahan, kemakmuran, gemoleh jenawe dari keimanan, ketakwaan seseorang. Tapi mengapa ini tidak digembor-gemborkan oleh pemerintah, Pak, ya? Padahal pemerintah ada dalam Kementerian Agama. Coba digembor-gemborkan itu. Berarti orang takwa enak, Pak. Nah, jadi makanya sehingga ada pelajaran manusia terus punya nafsu, punya roh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu halutaw wa hadzal qalbu lan utawi ki atiku maujudun wujud lil bahaimi maring raja kaya bal huwa balik utawi hatiku maujudun wujud lil mayiti maring mayit. Kalau masalah hati yang terbentuk dari daging yang terletak di dalam dada, yang di dalamnya ada lubang, yang di dalam lubang itu ada darah yang hitam, yang di dalam darah hitam itu adalah sumbernya roh. Nah, itu ada dalam manusia, juga ada dalam hewan, juga ada di dalam orang mati, mayit ada, Pak. Tapi hati yang sampai besok, sampai ke akhirat itu hati yang bagaimana? Hati yang di dalamnya ada roh, yang rohnya itu ada ilmu. Maka kita ngaji kayak gini harus memakai roh. Jadi saya berbicara sampai bisa melayang kemana-mana, walaupun dohirnya sampai di sini. Yang bisa ke sana terus membawa apa yang saya sampaikan, bukan gendam, Pak. Ini roh. Nanti ada pembahasan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu atlaqna lafdzal qalbi. Dan adapun kami ketika mengucapkan lafaz hati fi hadzal kitab lam nakni bidzalika, maka saya tidak bermaksud untuk menerangkan hati secara medis, secara kedokteran. Fa inau qit'atul lahmin la qadra lahu. Karena apa? Hati yang menurut medis kesehatan itu adalah hanya sepotong daging, la qadra lahu, yang tidak ada nilainya sama sekali, Pak. Tidak ada nilainya coba dipotong, nggak ada. Wa min alamil mulki wis wasada itu triku al bahaim. Karena apa? Semua hewan pun mempunyai hati yang dibahas oleh ilmu kedokteran. Wal manasani, dan adapun arti yang kedua masalah hati, walatifatun robaniyatun ruhaniyatun, adalah bentuk yang halus, robaniyatun sing bangsa pangeran. Hati adalah suatu bentuk yang halus, yang ciptaan Tuhan. Ruhaniyatun yang bangsa roh, tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasa, Pak. Dirasa. Laha bidayatul qalbi. Adapun roh yang bentuk yang halus, yang bangsa Tuhan, pangeran, yang bangsa roh, itu awal mula terbentuknya jasad, Pak. Kan ada diterangkan ketika seorang suami menggumpuli istri, mengeluarkan air sperma,
air mani berkumpul sampai 4 bulan kan jadi daging, maka disitulah akan turun roh. Nah, yang roh ini akan bertempat dalam hati nanti. Iku ta'alukun gumantung watil kalatifah lan utai mengkuno latifah ya latifah itu hakikatul insan, hakikate menungso. Menungso itu hakikatnya hanyalah hati itu, Pak. Kalau hatinya bagus maka manusianya bagus. Kalau hatinya jelek maka perilakunya pun jelek. Sehingga orang kalau nggak punya hati nggak dikatakan manusia. Wong kok gak duwe hati kayak wedhus kene ngono wae. Walaupun dohirnya tubuhnya itu manusia, tapi kalau hati rohanianya nggak berfungsi maka dia lebih baik lebih jelek daripada hewan. Kan ada, Pak ya. Itu bahasa-bahasa orang marah, bahasa-bahasa orang malah orang kuno itu memang ada dasarnya, Pak. Manusia kalau tidak punya hati ruhania, walaupun dia punya hati jasmani secara kesehatan, dia tidak dikatakan wong gak duwe hati, gak duwe welas, kayak hewan ae. Mesti bilangnya kayak gitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dan adapun hati yang arti kedua, adapun hati yang dengan memakai arti kedua, latifah, robaniyah, ruhaniyah, iku al-mudriku kang bisa nemokne, al-alimu kang ngerti, al-arifu kang ya marifat minal insani sangka menungso. Manusia yang bisa mengetahui, bisa berilmu itu harus memakai hati ruhaniyah, Pak. Makrifat nang Gusti Allah, ngerti lek Gusti Allah itu yang memberi rezeki. Kita bisa memahami yang kita baca tiap hari, tiap sholat, Rabbil Alamin kan gitu, Pak. Allah itu yang mengatur alam semesta. Kita ucapkan sampai kalau kita memakai yang wajib aja itu 17 kali kita baca, Pak, Rabbil Alamin. Tapi mengapa masalah corona ini ya, Rabbil Alamin gak dipakai lagi, Pak? Sehingga seorang olah-olah itu yang dipakai hanya mutazilah, Pak. Hanya secara logika atau akal. Jadi secara qadariyah itu tidak dipakai. Padahal rukun iman kan ada 6, Pak ya. Ada amantu billah wa malaikatihi wa kutubi. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat dan beriman kepada kitab. Ya termasuk kitab kan Al-Qur'an. Mengapa kita kok sampai kena penyakit corona itu? Itu karena kita nggak beriman. Kalau kita beriman enggak, Pak. Itu kata Allah dalam surat Al-Imran itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, Pak. Wala tahinu lan aja kecil hati karena kena masalah kayak gini, Pak. Wala tahinu dan jangan susah, gelisah karena ada masalah, Pak. Wa antumul a'launa, wa antum khalite sira kabeh iku al-a'launa kang padha menang, bisa selamat dari penyakit-penyakit, dari coba-cobaan, tapi dengan syarat apa? In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina beriman. Tafsir dalam tafsirmu itu jelas, Pak. Jadi ayat seterusnya wa ma kana waliyung dirul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yumazizal khabisa wat thayyib. Ayat seterusnya beberapa ayat lagi yang menyambung hubungan ini. Wa ma kana walan ora ana te Gusti ora ana sapa Allah iku liyung dira drapun ninggal sapa Allah al mu'minina ing pira mukmin ala ma ing ngatasi perkara antum kang utahi sira kabeh wong munafik, wong kafir iku alih ngatasi. Jadi dengan adanya musibah-musibah Covid corona ini itu, Pak ya, Allah tidak membiarkan orang yang beriman itu sama dengan orang yang tidak beriman. Ngono wae. Jadi wa ma kana waliyung dirul mu'minina alama antum alaihi hatta yumazizal khabisa minat thayyib. Jadi Allah itu akan membedakan, Pak. Jadi penyakit virus corona ini tidak akan sama. Nah sekarang mengapa dari masalah virus corona pemerintah ini, Pak,
memukul rata orang yang beriman, orang yang nggak beriman disamakan. Itu. Nah, apa gunanya Kementerian Agama tidak memberi nasihat kepada pemerintah? Coba dikaji tentang ayat wa makana waliyung diro, itu dikaji. Insya Allah kalau ini enak kok Pak, kita berjalan. Ayat sebelumnya menerangkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini ayatnya turun pada perang Uhud, tapi dalam tafsirnya dari sahabat-sahabat dijelaskan. Jadi cobaan musibah tidak dengan kekalahan pada perang Uhud, tapi bisa bil mihani wal balai, dengan beberapa cobaan dan penyakit. Elek gelem ngaji enak Pak. Lah kita susah itu dosa Pak. Kita susah itu dosa, melanggar perintah Allah wala tahzanu. Janganlah kamu bersusah, gelisah, dilarang. Lek susah, dosa. Lek wis dosa, gampang kena penyakit, Pak. Kalau di dalam ilmu tasawuf, di dalam kitab Tanwirul Qulub ada makalah bunyinya begini, Pak. Walaisa fid dunya wal akhirati sarun wa adaun illa li sababi ad-dunubu. Tidak ada terjadinya suatu kejelekan, cuaca buruk, virus corona dan lain sebagainya, siksa sakit dan lain sebagainya, ekonomi seret, fidunya di dunia wal akhirati, dan di akhirat illa li sababi, kecuali karena sebabnya adalah ad-dunubu, beberapa dosa dan maksiat. Termasuk kita melakukan dosa yang kita nggak merasa kalau itu dosa, kita susah Pak. Kita susah Pak dengan keadaan yang sekarang kita alami, itu dosa Pak. Kalau kita sudah dosa, maka kita akan kena imbasnya apa? Penyakit dan kesengsaraan. Sebenarnya ini kajian-kajian kali ini yang Kementerian Agama lah yang diakui oleh pemerintah atau sekolah-sekolah umum yang menciptakan MA Master Agama kan, itu sebenarnya yang menyampaikan. Jangan kayak di Al-Mubarakah titel aja gak ada ini. Apa titelnya itu Pak? MA ya enggak, paling lulusan SD sekolah dasar aja bisa baca kayak gini ya. Apa gak malu yang MA gak bisa baca kayak gini Pak ya? Iya Pak ya, Usman ini elemen MI M1 aja bisa ya menerangkan tafsir Al-Quran. Yang MA Master Agama nggak bisa, itu bikin malu sebenarnya. Yang malu siapa? Yang pemerintah Pak, yang menciptakan, mengeluarkan MA, tapi kalah dengan pesantren yang nggak ada titelnya. Itu sebenarnya harus malu pemerintah itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa al-mudrik al-alim al-arif minal insan, hati yang dengan arti ruh latifah robaniyah itu yang bisa menemukan Pak, yang bisa mengerti sehingga dia bisa makrifat Pak. Makrifat billah. Orang lebih makrifat itu enak Pak nanti. Wa dan adapun hati yang dengan arti kedua iku al mukhatabu sing den dawuhi la muakabu yang disiksa, wal mu'anabu lan den paidu, wal mutalabatu lan den supre Pak. Hati yang tadi saya terangkan tadi itu adalah yang akan dibicarakan oleh Allah Pak. Sing didhawuhi Pak. Nah gini, wal mu'akabu qabilan disiksa. Wong soro loro kan teko ati dhisik to Pak. Iya Pak ya. Orang itu kalau hatinya sudah sakit, susah, gelisah, maka akan hilang, akan dijabut oleh Allah melewati malaikat dengan kekuatan Pak. Terus hatinya sakit, susah, gak nerimo qanaah, itu ya akan dijabut kesehatan. Setelah dijabut kesehatan kok masih belum tobat, maka akan dijabut rasa nikmatnya makanan. Itu Pak. Kalau sudah rasa nikmat makanan dijabut oleh Allah, masih belum tobat, maka akan dicabut ceria aura wajahnya Pak, akan pucat. Nah, nanti kalau belum tobat, dia nggak akan sembuh-sembuh sebelum dosanya habis. Jadi kalau menurut keterangan ini Pak, enak kok. Yang nggak enak itu yang kurang nggak paham agama, apa hatinya tidak al-arif itu Pak. Di dalam kitab Hikam itu ada keterangan begini Pak. Orang yang kena penyakit 1 hari, tapi syaratnya dia sabar.
Sabar itu mau berusaha, Pak, mau berobat. Jangan sabar terus gak mau berobat, namanya wong gemblung. Jadi orang yang kena penyakit sehari semalam, orang yang sakit sehari semalam, itu nilainya di hadapan Allah, Pak, lebih baik daripada ibadahnya seisi alam semesta selama 7 hari, Pak. Loh. Enak, Pak ya? Enak. Tapi mengapa sih orang yang sakit itu, Pak? Orang yang sakit sehari semalam itu nilainya di hadapan Allah lebih baik daripada isi alam semesta. Beribadah wong sak donya ngibadah kabeh 7 dina 7 hari itu hanya nilainya lebih baik orang yang sakit sehari semalam. Kalau di dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi, mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai memberi wabah, memberi musibah, memberi penyakit? Itu karena agar dia cepat kepada Allah, agar dia ingat kepada Allah, dan ingatnya itu tidak riak, tidak apa, Pak. Coba sampai kalau sakit, ya Allah, kalau ingat Allah, Pak ya, banyak hutang, usaha bangkrut, ya Allah, kan gitu, Pak. Dan ingat kamu kepada Allah itu tidak ada riak, tidak ada sum'ah. Apakah kamu sakit, ingat Allah, nyebut Allah, kamu ingin dilihat orang lain? Enggak, Pak. Kan ikhlas sekali. Sedangkan kita sholat diperintah oleh Allah, wa aqimi sholata lidzikri, Pak. Wa aqim, dan lakukanlah sholat lidzikri, agar kau ingat kepadaku, Pak. Sampai sholat kau ibadah itu loh, Pak, biar kita itu ingat kepada Allah. Tapi kenyataannya kadang kita sholat dan ingat kepada Allah, Pak. Kita sakit, usahanya bangkrut, kena, ya Allah, ya Allah. Kapan penyakit datang, ya Allah, ya Allah, terus ingat kepada Allah. Itulah yang hebat, Pak. Itu jarang dipelajari oleh orang-orang yang kalau hatinya tidak hidup. Bisa dimengerti, Pak? Lah mengapa alasannya orang yang sakit 1 hari 1 malam lebih baik daripada ibadahnya seisi alam semesta 7 hari? Karena orang yang beribadah itu tidak semua diterima, Pak, kalau dia tidak benar-benar memenuhi syarat. Kadang kita beribadah jamaah rajin, semua rajin, tapi yang dimakan kita tidak halal, hasil pekerjaan kita tidak halal, itu pun tidak diterima. Kadang kita jamaah rajin karena ingin dilihat oleh orang lain. Kadang kita ujub, merasa diri kita sudah baik karena kita sudah melakukan kebaikan, kan gitu, Pak? Ya. Tidak mungkin sih orang kuli bangunan pencuri merasa baik. Biasanya yang merasa baik adalah orang yang rajin beribadah. Makanya di dalam kitab Ihya Juz 3 itu ada bab al-ghurur, pembujuk. Setan itu pandai, Pak. Setan itu menghancurkan orang bodoh dengan kebodohannya. Setan itu menghancurkan, menjerumuskan manusia ke dalam neraka pada orang yang baik dengan kebaikannya, Pak, dengan kebenarannya. Terus rumangsa bener, rumangsa api, ya, sehingga dia tidak punya tauhidul fi'li, tidak ingat kepada Allah, Pak. Sehingga di dalam kitab Minakusannya itu ada keterangan bunyinya begini, wa alaika bidzikrillahi ta'ala, dan terus meneruslah kamu ingat kepada Allah dalam suatu saat, fi kulli waktin, di dalam setiap saat. Alasannya apa? Li'anna tarka dzalika, karena sesungguhnya meninggalkan zikir kepada Allah setiap saat yu'mi an idrokhil haq, dia tidak akan bisa menemukan kebenaran, Pak. Sehingga dalam Al-Quran diterangkan ada, Pak, surat apa itu? Was'alu ala dzikra in kuntum la ta'lamun, kan gitu, Pak. Was'alu, dan bertanyalah kamu semua ala dzikr, kepada ahli dzikir, in kuntum, jika kamu semua tidak mengingkuntum, jika kamu semua la ta'lamuna, tidak mengerti. Jadi bukan disuruh kita tanya pada ahli fikir. Sekarang masalah corona ini yang ditanya adalah hanya cendekiawan ahli fikir, tidak bisa menemukan solusinya. Dikatakan bahwa virus corona ini membunuh, nyatanya ada yang sembuh. Ada katanya ada penangkalnya ini bisa menyembuhkan, tapi nyatanya banyak yang mati. Kan yuk?
Berarti kedatangan akal kita itu diumbang-umbingkan oleh orang-orang itu loh Pak. Coba kalau kita pakai secara logika agama itu enak kok Pak. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Selama kita beriman, semua musibah tidak akan mengena kepada kita. Walaupun dohirnya mengena, itu bukan namanya musibah, tapi itu namanya rahmat. Seperti contoh, orang yang sakit dikasih obat, minuman memang sakit, tapi apa itu suntik? Itu namanya walaupun itu masukkan dalam tubuh sakit, apa itu siksaan? Kan bukan Pak, tapi rahmat. Kalau kita memikirkan sebagai orang cerdas, sesuatu yang hidup setelah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa al mukhatabu wal muaqabu wal muatabu itu Pak. Wal mutolab. Adapun hati dengan arti yang kedua, masalah rohaniyah, latifah, robaniyah, itu yang akan didhawuhi oleh Allah, yang akan dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah. Wal muatabah sing dipaido. Walaha ala kotun, dan adapun hati itu punya apa namanya kegantungan ma'al qalbi sertane hati. Al jasmani kang bangsa jasmani, cuma hati yang rohaninya itu masih ada hubungan dengan hati jasmani. Kalau hati jasmani itu yang dimiliki oleh hewan. Jadi manusia berbeda dengan hewan itu karena punya hati robani, punya hati rohani. Wes. Waqat takhayyarat lan teman-teman wis dadi bingung. Apa ukulu aksari khalqi pira-pira akale makhluk fi idraki wajhi alaqati ing dalem menemukan jalan hubungane ati. Gila Pak. Kebanyakan makhluk, kata Imam Ghazali, itu sudah pusing Pak. Akal-akalnya makhluk, kebanyakan makhluk itu tidak nyampe bagaimana hati yang rohaniyah, latifah rohaniyah, robaniyah bisa berhubung dengan hati jasmaniyah. Makanya kalau ada orang nggak sampai nolak itu memang sudah pantas karena dia belum nyampe walaupun dia S2 dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ta'aluqahu mongko sak temene gumantunge ati bihi kelawan wajah iku yudhohi nyerupani apa ati ta'aluqal a'radi ing gumantungi pira sifat bil ajsami kelawan pira jisim wal ausafi lan pira sifat bil mausofati kelawan pira sifat. Contohnya ngene Pak. Jisim iku tembok, sifatnya putih kan ngono Pak. Jadi putih ini tidak akan bisa menempel kalau tidak ada tempelannya Pak. Jadi, paham Pak ya? Jadi hati kita, rohaniyah kita tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita kalau di dalam tubuh kita tidak ada hati jasmani, qalbin jasmaniyah. Jadi tidak boleh Pak hanya memakai satu ini enggak. Jadi sifat yang terletak kepada sesuatu yang disifati. Kayak ini warna hijau itu nempel pada dinding. Tapi tidak bisa dikatakan hijau kalau ini tidak nempel pada sesuatu. Itu sulit. Gua lek ngaji ping 5 sisi penak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Au ta'alukil mustakmalati utawa gumantung wong kang nglakokake lil alati maring alat bin alati kelawan alat. Iso diarani palu digunakne lek ana sing dikerjani. Ngono lho. Tapi rohaniyah itu akan berfungsi jika ada yang memfungsikan. Hati jasmani bisa berfungsi kalau orangnya punya rohaniyah. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falaisa li ghairi ayatakalam bi. Jadi kita itu harus
memahami dengan paham tentang hati. Wasani, dan adapun yang kedua iku anatahiqahu, sak temene sejatine ati sing makna kedua tadi, Pak. Iku yastati narik ngajak apa hati ifsa asiri ruhi ing ngetokne to masrune rahasia ruh. Asline, Pak, hatine sampean iku kepingin ngetokne mengeluarkan rahasianya ruh. Kan sampean mesti punya keinginan kan? Hatine sampean iku punya nafsu, punya keinginan ingin mengeluarkan sesuatu apa yang terpendam di dalamnya hati sampean. Nah, kan tadi di dalam hati ada apa, Pak? Ada lubang, yang di dalam lubang ada darah hitam, yang di dalam darah hitam adalah sumbernya roh. Nah, nanti itu bakas roh. Yang roh ini menyimpan penemuan akal nanti ada. Nanti apa yang saya sampaikan, sampean terima memakai akal sampean akan disimpan di dalam roh, yang roh tepatnya di dalam hati. Jadi sampean ini kadang-kadang kepingin, Pak, mengutarakan apa yang ada rahasia di dalam roh. Wadzalika lan utai mengkono ifsa usiri roh, ingin mengeluarkan rahasianya roh iku mimas tengko saking barang lam yatakalam kang ora geneman fi dalem sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh, Pak. Makanya di dalam kitab Minah Husaniyah, orang yang bisa melihat yang dikerjakan oleh orang lain di dalam rumahnya itu disuruh segera bertobat. Nah, tapi kadang kita kan merasa bangga, Pak, mencari kayak gitu, Pak. Itu namanya karomah khiyaliyah minas syaiton. Jadi termasuk hijab. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain di dalam rumahnya, padahal kita duduk di sini. Nah, kalau sampai kita itu membicarakan pada orang lain, ini termasuk khiyalah, termasuk hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minahkusannya, orang tersebut disuruh cepat-cepat bertobat karena dia menghalang ingat kepada Allah. Gitu. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, wah sudah hebat, pasti bapak-bapak merasakan hebat, tuh orang itulah hebat, tahu sering membicarakan apa yang dilakukan oleh orang lain di tempatnya, itu padahal adalah gururun, pembujuk dari setan. Bismillahirrahmanirrahim. Falaisa lan ora ana apa ma ligori kedue liyane Kanjeng Nabi ku apa ayat kalam ayat guneman sapa goer fi ing dalem ma. Tidak boleh. Kita tidak boleh membahas itu. Karena apa? Rasulullah pun tidak membahas itu. Wal maksudu lan uti kang den sejo ana satemene ingsun iku ida atlakna nalika ngucapake sapa ingsun lafdzul qalbi lafadz qalbi fi hadal kitab dalam kitab iku arut nang ngarepake sapa ngitun bi kelawan lafdzul qalbi hadil latifata ing kilala fitifah barang sing halus. Wa gharduna lan utai sejog ingsun kata Imam Ghazali iku dzikru ausofiha nutur pira-pira sifate latifah, nutur sifate ati sing dimakna kedua tadi. Wa akhwaliha lan pira-pira tingkah ati la dzikri hakikatia ora nutur hakikate ati yang dibakas hanya sifat-sifatnya hati. Sifatnya apa? Seneng membuka rahasianya orang lain, sehingga rahasianya sendiri pun ingin diperlihatkan pada orang lain. Fidatia in dalam tati hakikoh wa ilmu muamalati lan anapun tan utawi ilmu muamalah iku yastakiru butuh apa ilmu muamalah ila ma'rifati sifati ya maring ngambaru pira-pira sifate ati sing ati latifah tadi latifah wa akhwali lan pira-pira tingkah latifah fala yaftakiru ora butuh apa ilmu muamalah ila dzikri hakikatia maring nutur hakikate latifah.
Sing penting kita pelajari nanti sifat-sifatnya hati yang bisa merusak manusia, termasuk menerangkan pintu-pintunya setan masuk ke dalam hati kita. Itu banyak sekali. Seperti contoh yang kemarin saya terangkan, nomor berapa itu? Bayanu tafsili madakhili seton ilal kolbi. Bab menerangkan beberapa pintu masuknya setan di dalam hati manusia. Lafaznya iklam ana misalal kolbi misalu husnin. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya perumpamaan atau gambaran hati itu seperti gambaran beteng pertahanan. Wa syaitanu aduwwun yuridu ayyudkhila al-khisna. Adapun setan adalah musuh yang selalu menginginkan agar bisa memasuki beteng pertahanan. Apa beteng pertahanan? Adalah hati kita. Fayumliku wa yastawali alaihi. Setelah setan bisa memasuki hati kita, dan dia memiliki, maka dia akan menguasai hati kita. Tadi diterangkan di dalam hati ada roh. Watak daripada hati ingin selalu mengeluarkan rahasianya roh. Padahal roh kan bisa jalan kemana-mana, Pak. Sampai meneng ini, kadang roh sampai roh dindi lain, tapi kita masih memperlihatkan kan. Itu yang menggoda adalah setan. Yes. Wala yaqdiru ala khidil husni minal adwi ila bikira sati awabil khisni wa madkhalihi wa mutisul mihi. Wala yaqdiru lan ora kuwasa ala khidil husni ing atase ngreksa beteng pertahanan minal adwi sangka musuh sapa apa ila bikira sati awabil husni, kecuali dengan jaga atau menjaga beberapa pintu masuknya beteng pertahanan wa madkhalilan, tempat-tempat masuknya pintu masuk wa maudhi'i sulmihi, dan beberapa tempat jalan terobosan. Wala yaqdiru ala kharasati abwabi man la yadri abwabu, dan seseorang itu tidak akan bisa menjaga pintu atau beteng pertahanan kalau orang tersebut tidak mengetahui berapa pintu pertahanan dan di mana tempat jalan pintas. Gitu Pak ya. Makanya termasuk hubud dunya, termasuk apa atas auf lil madahib, terlalu fanatik pada organisasi, terlalu fanatik pada madhab, itu salah satu setan masuk menguasai hati kita. Kalau sudah fanatik dia menyalakan yang lain kan gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada fahimayatul qalbi min waswasi seton, maka adapun menjaga ngrekso ati min waswasi seton sangka penglidune setan iku wajibatun, hukume wajib. Wa tawi himayatil qalbi iku fardu ainin ala kulli abdin ing atase saben-saben kawula mukalafin kang mukalaf. Jirene Imam Ghazali, adapun menjaga hati dari pengridu penggodaannya setan itu hukumnya wajib, dan itu wajib ain Pak, fardu ain. Jadi kita masing-masing harus bisa menjaga hati kita jangan sampai kemasukan setan. Loh. Kadang kita nggak terasa Pak, amal kita banyak tapi mengapa nilainya tidak ada? Ya gara-gara hati kita kemasukan setan. Yes. Wala wa ma la yatawassalu, lan ora bakal tumeka sapa hamba ilal wajibi maring wajib ila bi kejaba kelawan ma wa malate perkara la yatawassalu kang ora tumeka sapa hamba ila wajibin maring wajib ila bi kejaba kelawan ma iku fa wa mongkate ma aidon mana iku wajibun, hukume wajib Pak. Ya. Kita tidak akan bisa sampai ke sesuatu yang wajib kecuali memakai sesuatu tersebut, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ini Pak, terangannya yang ini.
Kita menjaga hati kita dari godaan setan itu hukumnya wajib. Yes. Sesuatu kita tidak akan bisa menjaga hati kita dari godaan setan kalau kita tidak ngaji ilmu tasawuf. Kalau kita tidak ngaji ilmu tentang berarti ngaji ilmu tentang setan itu hukumnya juga wajib. Nah, sholat wajib. Tapi bagaimana sholat kita bisa diterima oleh Allah? Zikir jahar bagaimana bisa diterima oleh Allah? Walaupun niat kita baik, tapi kalau niatnya juga baik, tapi kalau perjalanannya pun nggak baik, jadi ini ya ora apik. Wis. Wala yatawassalu lan ora bisa tumeka sapa hamba ila dafi setan maring nolak setan ila bi ma'rifati madakhilihi kejaba kelawan ngaweruhi pira-pira nggon mlebune setan. Jadi kita itu tidak akan bisa menangkal setan mengalahkan kita kalau kita tidak bisa mengetahui pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati kita. Ngono wae. Nabi Adam dan Nabi bisa terbujuk, Pak. Oleh iblis. Kalau kajian tadi malam itu dalam kitab apa tadi malam itu? Bidayatul Hidayah. Minhajul Abidin itu gini, Pak. Setan itu sebelum melanggar perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sujud kepada Nabi Adam itu sudah beribadah 80.000 tahun. Samanina alfi sanatin. Dia tidak pernah sekali durhaka, Pak. Disuruh sujud sampai 80.000 tahun tidak pernah berhenti, Pak. Loh, mung gara-gara dia sekali melanggar aturan Allah langsung mendapatkan titel laknatullah. Lah sampean, Pak, seumur hidup berapa kali meninggalkan perintah Allah, Pak Alimuti, walaupun ustadz ini ya. Kadang kita tuh kalah mbek setan, Pak. Aja rumong ngesuapi mbek setan, Pak. Setan iki lho ngibadah 80.000 tahun. Sampai 8 tahun, 40 tahun. 80.000 tahun tidak pernah sama sekali durhaka kepada Allah, Pak. Hanya satu kali tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam, langsung dilaknat sampai hari yaumil kiamah. Lah wae dhewe dilorong wala tahinu wala tahzanu, kuwi aja susah, aja kesil hati, sik susah kena masalah. Bojone nakal susah, utange akeh susah ngono Pak Limuti ya. Terus apa usahane gak hasil susah, dosa terus iku kalah mbek setan. Setan gak tau susah, Pak. Setan saumur hidup iku melanggar iku mung sepisan ya. Iku masalah muamalai Gusti Allah min jihadil khauf. Nanti ojo ngapek wedi. Nabi Adam, Pak. Nabi Adam digawe karo Gusti Allah itu, Pak. Disanding iku dipikul ambek nang singgasanane ambek malaikat, Pak. Ambek malaikat. Lah mung gara-gara Nabi Adam iku mau akal-aklatan lam yudan fiha tulisannya tuh. Makan satu makanan yang tidak diizini. Panudia ala. La yujawiruni man asoni. Langsung Nabi Adam diundang. Ada suara dari Allah itu. Tidak akan bersanding kepadaku. Tidak akan bersanding di sisiku orang yang durhaka kepadaku. Lalu fa'amarul malaikata, maka Allah memerintahkan malaikat yang membawa pemikul Adam. Itu, Pak. Disuruh menurunkan dari langit ke-7 sampai langit pertama sehingga dijatuhkan di bumi. Lam yukbal taubatu. Pada saat itu tobatnya belum diterima oleh Allah, Pak. Nabi Adam ciptaannya sendiri, dengan tangan kekuasaannya Allah sendiri. Jadi tetangganya Allah disanding di sampingnya sendiri, dimuliakan oleh para malaikat. Mung gara-gara satu kali melanggar makan buah. Itu loh, Pak. Diturunkan oleh Allah di dunia, ke dunia, dan tobatnya pada waktu itu turun di dunia itu tidak diterima, Pak. Setelah hidup beberapa tahun di dunia baru
sampai dia tuh menangis-nangis dengan yang ditulis dalam Al-Qur'an, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kurang 3 menit maghrib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.